Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Haji Deden Komar Priyatna STSI PMM CHRA selaku Rektor Universitas Winaya Mukti. Yang terhormat Ibu Dr. Haji Winaroswina SEMM CPM selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Yang terhormat Ibu Kartika Pratiwi Putri SEMAK selaku Ketua Program Studi Akuntansi S1. Yang terhormat Ibu Maria Luciana Yulianti SEMM selaku dosen pembimbing magang. Yang terhormat Bapak Muhammad Zakaria SEMAK AK ACP ACTA selaku supervisor lapangan selama magang di KAP MASR. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji serta syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkah rahmat dan hidayahnya kita telah diberi kesehatan sehingga dapat menjalankan kegiatan magang dengan keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tak lupa kita curah limpahkan kepada junjungan alam Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'innya, juga kita selaku umatnya hingga akhir zaman. Amin ya Rabbal Alamin. Perkenalkan, saya Anggita Awalina dengan nomor NPM 41224231200548, program studi akuntansi S1. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan dan mempresentasikan hasil laporan magang yang dilaksanakan selama 3 bulan pada kantor akuntan publik Mansur Arifin Suharyono dan rekan. Dengan mengambil judul laporan magangnya itu, prosedur penyusunan kertas kerja pemeriksaan berbasis digital pada kantor akuntan publik atau KAP MASR. Adapun poin pembahasan yang akan saya paparkan dan saya presentasikan yaitu ada profil perusahaan, kemudian ada aktivitas magang, ada pembahasan judul laporan magang, ada kesimpulan, dan yang terakhir ada refleksi diri. Yang pertama ada profil perusahaan KAP MASR. Mengutip dari web resmi KAP MASR, ditemukan sejarah singkat mengenai perusahaan ini. Merupakan kantor akuntan publik yang didirikan pada tanggal 8 Desember tahun 2022 oleh Tubagus Mansur, Oyon Suharyono, Slamet Sugiri, Wiwin Arifin, dan Ardiansyah. Kantor ini juga terdaftar di Kementerian Keuangan Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, dan Badan Pemeriksa Keuangan atau BPKRI. Kantor ini juga merupakan kantor akuntan publik dan kantor konsultan di Indonesia yang menyediakan jasa di bidang audit, perpajakan, dan konsultasi keuangan dengan kantor pusat berkedudukan di Jakarta pada Gedung Senatama lantai 4, ruang 404, Jalan Bungo Raya, Jakarta Pusat. Dan kantor cabangnya itu berada di Kota Bandung pada Jalan Raja Mantri Kaler 2, nomor 5, yang dimana tempat saya magang. Kantor akuntan publik ini juga dulunya bernama Asep Rahmansyah dan Suharyono atau KAP ARMS. Pada tahun 2021, namanya diubah menjadi Kantor Akuntan Publik Mansur dan Suharyono atau KAP MASR. Dikarenakan Bapak Asep Rahmansyah selaku pimpinan kantor pusat meninggal dunia, oleh karena itu, nama KAP ARMS diganti dengan KAP MASR. Dan kemudian pada bulan Desember tahun 2022 berubah kembali menjadi KAP Mansur Arifin Suharyono dan rekan atau MASR. Di sini ada visi misi, kemudian ada tujuan dari kantor akuntan publik MASR. Visi misinya di sini yaitu saat ini MASR melanjutkan visi dan misinya dengan berperan serta menciptakan tata kelola yang baik pada perusahaan swasta maupun perusahaan publik. Peran ini juga diwujudkan dalam bentuk edukasi dan mentoring untuk membudayakan tata kelola yang baik melalui transparansi, accountability, responsibility, independensi, dan juga fairness. Tujuannya di sini yaitu membangun kepercayaan dan independensi untuk meningkatkan nilai perusahaan klien. KAP MASR dan klien duduk sejajar mengkombinasikan kompetensi dan keahlian dalam membahas berbagai hal termasuk tantangan masa depan. KAP MASR ini juga memanfaatkan jaringan, pengalaman, dan pemahaman bisnis klien dalam membangun kepercayaan dan menjaga sikap independensi untuk menciptakan nilai tambah. Kemudian di sini ada struktur organisasi KAPM ASR yang mana terdiri dari manajer partner, ada partner, manajer, supervisor, senior auditor, dan juga junior auditor. Nah, di sini ada manajer partner yang mana merupakan bagian dari partner yang ditetapkan sebagai pimpinan kantor akuntan publik dan berperan sebagai pengawas secara langsung ataupun tidak langsung dari semua partner.
Tugas utamanya itu adalah memimpin dan bertanggung jawab penuh atas semua pelaksanaan tugas-tugas di kantor akuntan publik, memimpin pelaksanaan pekerjaan audit dan konsultasi, memimpin pelaksanaan tugas lainnya yang berhubungan dengan pekerjaan audit di kantor akuntan publik. Yang kedua ada partner yang mana partner ini memiliki kedudukan yang sama dengan manajer partner di dalam struktur dan juga memiliki tugas yang sama, yaitu memimpin dan bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kegiatan auditing dan konsultasi. Partner juga menandatangani laporan audit dari manajemen letter dan bertanggung jawab terhadap penagihan fee audit dari klien. Kemudian ada manajer, yang mana manajer audit ini bertindak sebagai pengawas audit, bertugas untuk membantu auditor senior dalam merencanakan program audit dan waktu audit, mereview kertas kerja, laporan audit, dan manajemen letter. Biasanya manajer ini melakukan pengawasan untuk pekerjaan beberapa auditor senior. Kemudian di sini ada supervisor, yang mana supervisor ini harus selalu berada di kantor auditor untuk membantu dan mengawasi pekerjaan senior dan junior auditor. Tugas utama dari supervisor sendiri yaitu merencanakan dan menyusun program audit seperti menetapkan penugasan, menyiapkan surat tugas, dan juga menyusun rancangan program audit. Kemudian mengawasi dan melaksanakan proses audit, membagi tugas pekerjaan harian dan formular pekerjaan, kemudian mengawasi pelaksanaan tugas oleh para auditor. Nah, di sini ada auditor senior yang mana bertugas untuk melaksanakan audit, bertanggung jawab untuk mengusahakan biaya audit dan waktu audit sesuai dengan rencana, bertugas juga untuk mengarahkan dan mereview pekerjaan auditor junior. Auditor senior biasanya akan menetap di kantor klien sepanjang prosedur audit dilaksanakan. Umumnya, auditor senior ini melakukan audit terhadap suatu objek pada saat tertentu. Nah, kemudian di sini ada auditor junior yang di mana biasanya memiliki tugas yaitu membantu pekerjaan audit dari auditor senior, seperti melaksanaan prosedur audit secara rinci, membuat laporan keuangan dari perusahaan yang akan diaudit, dan juga membuat kertas kerja untuk mendokumentasikan pekerjaan audit yang telah dilaksanakan. Kemudian di sini ada aktivitas magang. Baik, selanjutnya memasuki aktivitas magang yang terdiri dari beberapa aktivitas magang, yaitu yang pertama ada membuat COA atas laporan keuangan untuk diinput pada aplikasi Atlas. Yang kedua menginput laporan keuangan di aplikasi Atlas. Dan ketiga menyusun KKP atau kertas kerja pemeriksaan. Yang keempat melakukan audit lapangan. Nah, jadi pada saat pelaksanaan magang di sini, saya ditugaskan untuk memeriksa perusahaan PT LKM Karawang atau PT Lembaga Keuangan Mikro Karawang. Nah, di sini ada COA atas laporan keuangan untuk diinput pada aplikasi Atlas. Chart of account untuk laporan keuangan di aplikasi Atlas. Nah, jadi hari pertama ini saya magang, yaitu ditugaskan untuk membuat COA untuk laporan keuangan di aplikasi Atlas. Nah, COA sendiri merupakan daftar akun yang digunakan untuk mencatat setiap transaksi keuangan yang terjadi dalam perusahaan. COA ini juga terdiri dari berbagai kategori dan subkategori akun yang membantu dan pengelompokan dan menyusun laporan keuangan, seperti pada gambar yang tertera pada layar berikut. Kemudian menginput data di aplikasi Atlas yang berbasis Excel. Nah, kemudian setelah membuat COA ini, kemudian menginput aplikasi Atlas, yang mana aplikasi Atlas ini merupakan singkatan dari Audit Tool dan Linked Arsip System, yaitu aplikasi berbasis Microsoft Excel yang dirancangkan oleh PPPK, Kemenke, dan Institut Akuntan Publik Indonesia atau IAPI, yang merupakan sebuah platform di mana auditor bisa menggunakannya untuk mencatat progres dalam proses audit dan mendokumentasikan hasilnya sebagai dasar dalam pemberian opini. Nah, adapun tata cara atau langkah-langkah menginput data pada aplikasi Atlas berbasis Excel ini adalah sebagai berikut. Yang pertama di sini ada pada sheet pertama mengisi kolom yang memiliki bintang 2 atau bintang 3 secara manual yang terdiri dari informasi perusahaan dan informasi perikatan. Sedangkan untuk tanda bintang 1 akan terisi secara otomatis yang berisikan susunan tim perikatan. Nah, lalu dilanjutkan dengan penginputan laporan keuangan terdapat pada bagian D100, yaitu general, dan selanjutnya mengisi semua data yang ada pada aplikasi Atlas. Nah, kemudian untuk mengecek laporan yang kita input apakah sudah komplit atau belum, terdapat pada bagian audit cycle atau informasi status kertas kerja pemeriksaan. Nah, kemudian di sini ada menyusun KKP atau kertas kerja pemeriksaan, yang mana KKP ini merupakan dokumen pemeriksaan yang meliputi data tercatat dan dokumen yang telah dikumpulkan oleh auditor
Data tersebut berasal dari pihak klien, analisis yang dibuat oleh auditor, dan pihak ketiga. Pada kesempatan ini, penulis ditugaskan untuk menyusun lead schedule. Langkah awal menyusun KKP atau kertas kerja pemeriksaan adalah mengubah dokumen pendukung ke format terbaru KKP atau kertas kerja pemeriksaan, yang mana langkah awalnya itu mengubah cover dokumen pendukung, mengubah daftar isi sesuai apa yang dikerjakan, mengubah surat tugas yaitu penulis mengubah dan mengisi nama perusahaan, nomor surat sesuai dengan nomor perauditan, dan mengisi susunan tim auditor. Kemudian membuat surat kerahasiaan yaitu mengenai pernyataan bebas benturan dan kepentingan dan kerahasiaan atau independensi, kemudian mengisi format pada bagian standar pengendalian mutu, kemudian mengisi format pada bagian audit plan, kemudian membuat format pada bagian audit program sesuai dengan akun laporan keuangan, kemudian menjawab internal control questionnaires pada dokumen pendukung tersebut. Kemudian ada melakukan audit lapangan. Nah, pada Januari, penulis ini juga mendapat kesempatan untuk ikut melakukan audit langsung pada perusahaan. Perusahaan yang dituju adalah Koperasi PT Sumirabur Indonesia yang ada di Karawang. Sebagai junior auditor, hal yang dilakukan adalah pengecekan aset, cash of name, stock of name, kemudian membuat berita acara dan juga membuat konfirmasi piutang. Di sini juga ada dokumentasi selama melakukan audit lapangan. Kemudian membuat, menyusun, dan memeriksa kembali berkas laporan. Nah, di sini karena saya ditempatkan sebagai junior auditor, maka ditugaskan untuk membantu melengkapi berkas yang masih kosong, tentunya masih dalam pengawasan supervisor yang ada. Penyusunan berkas ini juga dilakukan setelah melakukan audit kemarin. Jadi, berkas yang kemarin belum sempat kita kerjakan atau belum sempat selesai pengerjaannya, kita izin kepada pihak pimpinan perusahaan untuk membawa. Nah, sekarang memasuki pada pembahasan judul laporan magang. Judul laporan magang yang diangkat itu merupakan prosedur penyusunan kertas kerja pemeriksaan berbasis digital pada kantor akuntan publik atau KAPM-ASR. Menurut Mulyadi, tahun 2017 ayat 1 menyatakan bahwa auditor adalah akuntan publik yang memberikan jasa audit kepada auditan untuk memeriksa laporan keuangan agar bebas dari salah saji. Pendokumentasian bukti audit diselenggarakan dalam kertas kerja. KKP menurut SA Seksi 339 Kertas Kerja Paragraf 3 mendefinisikan kertas kerja sebagai berikut, yaitu kertas kerja adalah catatan-catatan yang diselenggarakan oleh auditor mengenai prosedur audit yang ditempuhnya, pengujian yang dilakukannya, yang informasinya diperolehnya dan disimpulkan, dan simpulan yang dibuatnya sehubungan dengan auditnya. Nah, pada halaman kertas kerja pemeriksaan ini harus diisi oleh auditor untuk melaksanakan atau melakukan proses selanjutnya setelah melakukan proses audit. Pada kertas kerja pemeriksaan ini diawali dengan mengisi bagian analytical review, lalu menginput per akun sesuai dengan kelompok akun sampai dengan selesai yang mengacu pada neraca dan laba rugi. Nah, analytical review ini terbagi menjadi dua sheet, yaitu WBS dan juga WPL, yang mana WBS ini singkatan dari Working Balance Sheet, dan WPL ini Working Profit and Loss. WBS atau Working Balance Sheet, kertas kerja audit yang ditunjukkan untuk laporan neraca yang berisikan saldo-saldo akun buku besar pada akhir tahun yang diaudit dan pada akhir tahun sebelumnya. Kolom untuk adjustment dan penggolongan kembali yang diusulkan oleh auditor serta saldo akun setelah koreksi yang akan tampak terhadap laporan keuangan perusahaan yang diaudit dalam mencapai tujuan audit. Nah, sehingga menghasilkan perbedaan nilai yang signifikan, sedangkan Working Profit and Loss atau WPL yaitu memindahkan semua akun yang tercantum pada bagian laporan laba rugi klien, dan WPL juga didukung oleh angka-angka yang ada pada top schedule. Kertas kerja awal dengan indeks A-1, A-2, dan A harus memuat schedule kelompok yang menunjukkan akun buku besar apa yang telah digabungkan untuk item atau pos laporan keuangan ini. Selain menunjukkan akun masing-masing buku besar yang ada dalam kelompok tersebut, schedule utama juga mengidentifikasi schedule atau analisis kertas kerja individu yang memuat bukti audit diperoleh untuk masing-masing akun dalam kelompok tersebut. Setiap schedule atau analisis seringkali menunjukkan komposisi saldo akun pada tanggal neraca atau pada tanggal lain menurut kepentingan audit. Seperti yang terdapat pada kertas kerja A-1 tersebut merupakan contoh kertas kerja kas terintegrasi kas. Nah, kertas kerja awal dengan indeks A-2 harus memuat rincian schedule kelompok yang menunjukkan akun buku besar
apa yang telah digabungkan untuk item atau pos laporan keuangan ini. Pada indeks A-2 ini terdapat giro dan tabungan, yaitu harus adanya nilai konfirmasi dari bank yang tujuannya itu untuk mengecek kebenaran saldo dan riwayat transaksi yang terjadi. Setelah konfirmasi bank diterima, saldo rekening bank yang ditegaskan oleh bank harus ditelusuri ke jumlah yang tercantum pada rekonsiliasi bank. Nah, dalam penginputan kertas kerja pemeriksaan ini selanjutnya dilakukan secara berkala sesuai dengan urutan kelompok akun sehingga dapat memudahkan auditor dalam menganalisis laporan keuangan perusahaan tersebut. Penerapan kertas kerja pemeriksaan ini sudah sesuai dengan prosedur audit, maka tidak akan terdapat salah saji yang material. Setelah menganalisis dan mencari informasi mengenai penerapan KKP ini, yaitu penerapan kertas kerja pemeriksaan di KAP MASR, prosedurnya sudah sesuai dengan SP akuntansi. Nah, kemudian di sini juga ada hambatan dalam menjalankan kegiatan magang selama 3 bulan. Penulis menghadapi permasalahan dalam menjalankan pekerjaan-pekerjaannya, yaitu pada data CALK atau catatan laporan keuangan yang diberikan pihak klien belum lengkap dan sering terjadi ketidaksesuaian perhitungan pada data. Nah, jadi kelengkapan data klien ini sangat diperlukan dalam proses audit yang dilakukan oleh para auditor, agar proses pengauditan dapat dikerjakan secepatnya oleh para auditor. Seringkali penulis mendapatkan data CALK yang berisi rincian data yang belum lengkap, sehingga terdapat ketidaksesuaian nominal antara neraca, CALK hasil perhitungan klien, dan CALK hasil perhitungan auditor di dalam perhitungan kertas kerja pemeriksaan. Hal ini juga dapat menghambat proses audit dan akan menimbulkan waktu pengerjaan yang cukup lama. Nah, setelah selesai selama magangnya selama 3 bulan di kantor akuntan publik Mansur Arifin dan Suharyono dan rekan, terdapat kesimpulan, yaitu kegiatan magang ini berhubungan dengan dunia pendidikan dan keahlian sehingga dapat menerapkan ilmu pengauditan yang sudah dipelajari penulis selama perkuliahan. Penulis ini juga mendapatkan banyak ilmu selama kegiatan magang ini berlangsung, seperti halnya cara penyusunan kertas kerja atau KKP, penggunaan software Atlas, serta pengauditan ke kantor klien. Kemudian penulis juga menemukan beberapa permasalahan selama kegiatan magang ini berlangsung. Namun juga penulis menemukan solusi agar dapat mengatasi permasalahan tersebut, seperti permasalahan mengenai kurang lengkapnya data rincian pada CALK, sehingga menyebabkan perbedaan hitungan antara klien dan pihak auditor, dan penulis memberikan solusi agar pada saat auditor melakukan rincian pada CALK sehingga menyebabkan perbedaan hitungan antara klien dan pihak auditor. Dan penulis memberikan solusi agar pada saat auditor melakukan pengauditan ke kantor klien, lebih detail mengecek nominal pada data laporan klien serta merancang daftar permintaan data jauh sebelum dilakukannya pengauditan ke kantor klien. Kemudian yang terakhir ada refleksi diri. Hal positif yang diterima oleh mahasiswa magang yaitu ilmu baru dalam dunia perauditan di kantor akuntan publik yang sebelumnya mahasiswa magang tidak mengetahui bagaimana sistem kerja tersebut dan hanya mendengarkan saja ketika dosen menjelaskan atau menceritakan pada saat perkuliahan. Pada kesempatan magang tersebut, mahasiswa dapat mengalaminya secara langsung. Selain daripada itu, hal positif lain, mahasiswa mendapatkan pengalaman bagaimana bekerja di kantor akuntan publik dan mengetahui bagaimana proses kerja di bagian auditor junior tersebut. Selain itu juga penulis mendapatkan standar akuntansi dalam instansi tersebut yang sejalan dengan materi perkuliahan, di mana teori ini dan standar akuntansi tersebut berpengaruh kepada instansi terkait dalam memberikan opini terhadap laporan keuangan yang diaudit. Dan penerapan standar akuntansi tersebut, selain pada itu, hal positif lain yang dimana hal positif tersebut dapat menjadikan mahasiswa magang lebih memahami situasi dan kondisi di sebuah organisasi dalam pekerjaan. Baik, mungkin cukup sekian yang dapat saya paparkan dan presentasikan. Mohon maaf apabila ada keliru atau kesalahan kata selama memaparkan hasil laporan magang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.